Inti dari cerita dalam perikop ini adalah tentang bagaimana Tuhan mau menepati janji keturunan kepada Abraham dan Sarah. Dan kalau kita bicara tentang janji keturunan Tuhan kepada Abraham dan Sarah, ini kita bisa lihat dari pasal 12 juga dalam pasal 15. Tapi kemudian lama sesudah itu, teman-teman, janji tentang keturunan Abraham dan Sarah ini, DP tanda-tanda belum ada. Lama sesudah diucapkan. Bahkan sampai mereka tiba di tanah Kanaan pun janji itu belum terwujud. Jadi janji tanah sudah terpenuhi, sudah sampai di Kanaan. Tapi janji keturunan belum juga ada tanda-tandanya. Nah, lalu orang lihat di pasal 16 ayat 1 sampai 16. Nah, di sini Abraham dan Sarai atau Abraham dan Sarah seolah-olah mau membantu Tuhan untuk menepati janjinya. Dorang dua baku atur kalau begitu Abraham ini perlu dapat atau perlu cari istri yang kedua. Supaya melalui istri yang kedua mereka dapat keturunan. Dan dorang dua sepakat. Akhirnya Abraham mengambil Hagar, ya, pembantu Sarah itu menjadi istri keduanya. Lalu lahirlah Ismail, ya, di pasal 16 ayat 1 sampai 16 itu diceritakan kepada kita bagaimana Abraham tidak sabar menanti janji Tuhan dan dia ingin menolong supaya janji Tuhan ditepati dengan caranya, yaitu mengambil Hagar sebagai istri keduanya. Dan ternyata Tuhan tidak sependapat dengan Abraham dan Sarai. Nah, latar belakang itulah kemudian di pasal 18 yang kita baca ini, ayat 1 sampai 15 ini Tuhan datang lagi kepada Abraham dan Sarah. Ingin menguatkan mereka berdua bahwa janjinya itu pasti akan digenapi. Dan nanti janji keturunan Abraham itu baru ditulis di pasal 21, lahirlah Ishak anak Abraham.